Aku menatap pantulan diriku di cermin buram yang tergantung di dinding kontrakan. Tidak ada lagi gaun sutra buatan Paris atau kalung berlian yang biasanya memberati leherku. Hari ini, aku hanya mengenakan hijab kain murah dan gamis yang kubeli di pasar loak. Namun, anehnya, aku merasa lebih hidup daripada saat aku duduk di kursi empuk ruang direksi Atmaja Group. Di luar, aku mendengar suara motor tua Andra berhenti. Hatiku berdesir. Pria itu yang tidak tahu bahwa aku bisa membeli seluruh kota ini dengan satu jentikan jari, sedang berjuang mati mission hanya untuk menghalalkan aku. Lelaki yang tidak melihat hartaku. Kami sampai di depan sebuah toko emas kecil yang nampak berdebu. Aku melihat Andra menarik napas panjang, mengumpulkan keberanian sebelum melangkah masuk. Aku tahu apa yang ada di sakunya. Uang Rp500.000 yang ia kumpulkan dengan lembur bagai kuda selama berbulan-bulan. Cari apa, Mas? Kalau yang di deretan ini, emas 24 karat, minimal 5 juta. Ucap pelayan toko itu. Matanya menatap Andra dengan hinaan yang sangat akrab di telingaku. Hinaan untuk si miskin. Aku hampir saja melupakan penyamaranku dan membeli seluruh toko itu hanya untuk membungkam mulut pelayan itu. Tapi tangan kasar Andra menggenggam jemariku. Hangat dan menenangkan. Cincin perak yang itu saja, Mbak, yang ada ukiran bunganya sedikit. Ucap Andra tenang, tanpa rasa malu sedikit pun. Saat pelayan itu mengejeknya karena memilih perak sebagai mahar, aku melihat rahang Andra mengeras. Bukan karena dia marah dipandang miskin, tapi karena dia merasa bersalah padaku. Dia menoleh padaku. Matanya menyiratkan permohonan maaf yang luar biasa dalam. Oh, Andra, andai kau tahu, aku sudah bosan dengan emas. Aku hanya haus akan ketulusanmu. Janji di atas sajadah lusuh pernikahan kami hanyalah sebuah seremoni kecil di KUA yang sepi. Tidak ada kilatan kamera wartawan atau tamu undangan dari kalangan elit. Saat ia mengucapkan ijab kabul dengan satu tarikan napas yang gagah, jiwaku bergetar. Lalu, momen itu tiba. Andra menyematkan cincin perak seharga 500.000 itu ke jariku. Tangannya gemetar hebat. Maafkan aku, Maya. Hanya ini yang aku mampu sekarang. Bisiknya tepat di telingaku. Suaranya serak menahan haru. Aku berjanji, suatu saat nanti, aku akan menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih layak. Aku menatap cincin itu. Di mataku, kilau perak murah ini jauh lebih menyilaukan daripada berlian 100 karat milik ibuku. Aku mengecup punggung tangannya yang pika-pika karena kerja kasar. Mas, bisikku, cincin ini adalah mahar terindah. Karena aku tahu, Mas membelinya dengan separuh nyawa Mas. Malam yang mengubah segalanya. Malam pertama kami habiskan di bawah atap seng yang bocor. Andra sibuk meletakkan ember-ember plastik untuk menampung air hujan. Sementara aku duduk di dipan kayu yang berderit. Dia terus meminta maaf atas hidupnya yang serba kekurangan. Dia tidak tahu bahwa di bawah bantal ini, aku menyembunyikan akses ke kekayaan yang tidak akan habis 7 turunan. Saat Andra akhirnya tertidur, lelah nafasnya teratur, dan wajahnya tampak begitu polos dalam tidurnya. Aku beranjak pelan. Aku mengambil ponsel rahasia yang sudah berbulan-bulan kumatikan. Begitu layar menyala, ratusan pesan masuk seperti air bah. Dunia korporat sedang kacau mencariku. Direksi Atmaja Group mengira aku diculik atau mati. Aku mengetik sebuah pesan singkat kepada asisten pribadiku, satu-satunya orang yang bisa kupercaya. Aku sudah menikah. Pria ini bernama Andra. Dia adalah satu-satunya orang yang mencintai Maya, bukan pewaris Atmaja. Mulai besok, awasi hidupnya. Pastikan tidak ada satupun orang yang merendahkannya. Jika ada yang membuatnya menangis, aku akan memastikan mereka tidak punya masa depan esok pagi. Aku mematikan ponsel itu, lalu kembali bergelung di pelukan suamiku. Cincin perak di jariku terasa dingin, namun hatiku terasa sangat panas oleh bara cinta yang baru. Permainan penyamaran ini baru saja dimulai, dan aku akan memastikan suamiku yang penyayang ini menjadi orang paling bahagia di dunia.
tanpa dia perlu tahu siapa aku sebenarnya. Untuk saat ini, aku terbangun lebih awal dari biasanya. Sinar matahari menerobos masuk melalui sela-sela dinding kayu kontrakan kami yang mulai lapuk. Aku menatap wajah Andra yang masih terlelap. Dia terlihat begitu damai, sangat berbeda dengan wajah-wajah penuh muslihat yang biasa kutemui di ruang rapat direksi. Pagi ini, aku memutuskan untuk memberi sedikit warna pada hidupnya yang berat. Sarapan dari balik layar, saat Andra masih mandi, aku mengirim pesan singkat ke tim logistik rahasia yang sudah siaga di ujung gang. Tak sampai 10 menit, seorang kurir meletakkan paket sembako premium di depan pintu kami. "Maya, dari mana semua ini?" tanya Andra saat dia keluar dari kamar mandi dengan handuk tersampir di bahunya. Matanya terbelalak melihat meja makan yang biasanya kosong, kini penuh dengan susu, vitamin, dan bahan makanan berkualitas. Aku memasang wajah polos paling meyakinkan yang kupunya. "Tadi ada kurir salah kirim, Mas. Dia bilang sudah dibayar dan tidak mau dibawa kembali. Rezeki pengantin baru," katanya. Andra menggaruk kepalanya. Tampak bingung, namun juga lega. Aku harus menahan tawa saat melihatnya makan dengan lahap. "Makanlah yang banyak, sayang. Kamu butuh energi untuk menghadapi kayutan-kayutan lain dariku." Misi penyelamatan harga diri siang harinya, aku merasa tidak tenang. Aku tahu pabrik tempat Andra bekerja sedang dalam kondisi tidak stabil. Aku segera menghubungi Dimas, asisten pribadiku. "Dimas, pastikan Andra mendapatkan bonus hari ini. Buatlah skenario apapun, asalkan dia merasa itu hasil kerja kerasnya, bukan pemberian." Perintahku dingin. Beberapa jam kemudian, aku menerima laporan melalui foto. Aku melihat suamiku berdiri di depan mesin pabrik yang besar. Tampak bangga karena berhasil memperbaikinya berkat bantuan seorang teknisi gadungan yang kukirim. Dia menerima uang tunai 1 juta rupiah. Hatiku menghangat melihat fotonya tersenyum lebar sambil memegang uang itu. Bagiku, 1 juta rupiah itu tidak lebih dari harga selembar sapu tangan. Tapi bagi Andra, itu adalah harga diri yang ia tegakkan di depan teman-temannya. Ujian kesetiaan. Sore harinya, saat aku sedang asyik mencuci baju di depan rumah sebuah aktivitas yang dulu kuanggap mustahil kulakukan, sebuah mobil mewah melintas di gang kami yang sempit. Itu adalah mobil Dimas yang sedang berpura-pura menanyakan alamat untuk memberikan beasiswa panti asuhan milik keluarga Andra. Aku memperhatikan dari balik jemuran saat Andra berbicara dengan Dimas. Andra terlihat begitu rendah hati, menolak pada awalnya karena merasa tidak pantas. Itulah alasan kenapa aku mencintainya. Di dunia yang penuh orang tamak, suamiku adalah permata yang murni. Malam itu, Andra pulang dengan wajah berseri-seri. Dia membawakanku sepotong ayam goreng dan daster baru berwarna merah muda. "Maya, hari ini aku merasa seperti orang paling beruntung di dunia," ucapnya sambil menyerahkan daster itu. Rasanya seperti ada malaikat yang menjagaku sejak kita menikah. Aku memeluknya erat, menyembunyikan senyumku di dadanya. "Akulah malaikat itu, Mas, dan aku akan terus menjagamu." Namun, saat Andra tertidur, getaran ponsel rahasia di bawah bantal merusak suasana hatiku. Sebuah pesan singkat masuk. "Nyonya besar, keberadaan Anda telah tercium oleh Dewan Komisaris. Mereka mengirim orang untuk melacak area ini. Anda harus segera pindah, atau identitas Anda akan terbongkar sepenuhnya." Aku menatap cincin perak di jariku. Aku belum siap melepaskan hidup sederhana ini. Aku belum siap kehilangan tatapan tulus Andra jika dia tahu aku adalah wanita yang bisa membeli pabrik tempatnya bekerja hanya dengan sekali telepon. Aku harus melakukan sesuatu. Jika mereka ingin bermain petak umpet, maka mereka akan menghadapi singa betina yang sedang melindungi sarangnya. "Mas, tidak perlu merasa minder. Mas ganteng, pakai baju apa saja," ucapku sambil merapikan kerah batik Andra yang sedikit pudar. Pagi itu,
Sebuah undangan reuni SMA datang. Aku bisa melihat keraguan di mata suamiku. Dia merasa tidak pantas bersanding dengan teman-temannya yang mungkin sudah sukses. Namun, aku ingin dunia tahu bahwa pria sehebat dia ada. Dan aku ingin melihat siapa saja yang berani memandangnya sebelah mata. Masuk ke kandang serigala, begitu kami melangkah masuk ke ballroom hotel, aroma parfum mahal dan kesombongan langsung menyengat indera penciumanku. Aku hanya memakai gamis sederhana. Namun, aku berjalan dengan dagu tegak. Aku adalah pemilik gedung ini, meski tak seorang pun di sini menyadarinya. Andra masih jadi kuli di pabrik. Suara itu datang dari seorang pria bernama Rian. Dia memamerkan jam tangan emasnya dengan gerakan yang sangat dipaksakan. Aku merasakan lengan Andra menegang. Dia tersenyum pahit. Masih Rian, yang penting halal. Lalu muncul istrinya, Siska, yang menatapku seperti melihat kotoran di sepatu mahalnya. Duh, Dra, istrimu ini, kasihan ya. Cantik-cantik, tapi bajunya beli di pasar malam. Kalau butuh daster bekas, bilang ya. Nanti aku kirim lewat paket. Darahku mendidih. Aku bisa menghancurkan karier suaminya hanya dengan satu pesan WhatsApp. Tapi aku menahan diri. Aku ingin melihat sejauh mana Andra akan membelaku. Siska, suara Andra tiba-tiba terdengar berat dan tegas. Dia merangkul bahuku di depan semua orang. Harta bisa dicari, tapi kehormatan istriku tidak bisa kamu beli. Bagi saya, Maya adalah wanita paling terhormat di ruangan ini. Bahkan tanpa berlian satupun di tubuhnya. Aku terpaku. Hatiku bergetar hebat. Di saat dia tidak punya apa-apa, dia menjadikanku ratunya. Menu VIP untuk sang raja, aku berpura-pura pergi ke toilet. Padahal aku hanya ingin mencari tempat sepi untuk menelepon manajer hotel. Siapkan meja nomor 12 dengan menu chef's table paling mahal. Kirimkan botol Dom Perignon, non-alkohol terbaik. Katakan itu dari manajemen untuk tamu paling terhormat. Jika kalian salah sedikit saja, besok hotel ini akan menjadi milik yayasan panti asuhan. Perintahku dengan nada dingin yang membuat manajer di ujung telepon terbata-bata ketakutan. Saat aku kembali, keributan terjadi. Rian dan Siska melongo melihat pelayan berseragam emas membawakan hidangan yang bahkan tidak ada di daftar prasmanan mereka. Mohon maaf, Pak Andra. Manajemen ingin memberikan penghormatan tertinggi untuk Bapak, ucap sang manajer sambil membungkuk hampir 90 derajat. Andra bingung luar biasa. Kenapa saya? Karena Bapak adalah tamu yang paling mengerti arti ketulusan. Jawab manajer itu sesuai instruksiku. Pembalasan yang dingin sambil mencicipi kaviar yang harganya setara gaji Andra sebulan. Aku diam-diam mengirim pesan singkat kepada Dimas. Rian, manajer di anak perusahaan Atmaja. Beri dia surat pemecatan besok pagi pukul 8. Katakan alasannya. Terlalu sombong untuk orang yang sebenarnya tidak punya apa-apa. Istrinya, blacklist dari semua butik rekanan kita. Aku menatap Siska yang sedang memotret makanan kami dengan wajah malu sekaligus iri. Aku tersenyum tipis di balik gelas jusku. Enak ya Mas, makanannya? Tanyaku lembut pada Andra. Aneh, Maya, rasanya seperti keberuntungan ini mengejarku terus. Bisik Andra cemas. Aku mengusap punggung tangannya. Merasakan cincin perak itu bergesekan dengan kulitku. Mungkin Tuhan sedang menunjukkan siapa yang benar-benar kaya di sini. Mas, malam itu kami pulang dengan motor tua yang mogok di tengah jalan. Andra harus mendorongnya sejauh 2 kilometer sambil berkeringat. Namun dia tetap tertawa dan menghiburku agar aku tidak sedih. Dia tidak tahu. Saat dia mendorong motor itu, di belakang kami ada 3 mobil mewah yang mengawal secara sembunyi-sembunyi, siap menabrak siapapun yang berani mengganggu suamiku. Namun, kebahagiaan itu terkoyak saat kami sampai di rumah. Di depan pintu kontrakan, ada sebuah amplop hitam dengan logo yang sangat kukenal. Logo keluarga Atmaja. Ayahku telah menemukanku. Semalaman, aku tidak bisa tidur. Surat di dalam amplop itu
singkat namun mematikan. Pulang dalam 3 hari. Atau pria malang itu akan kehilangan segalanya. Ayahku tidak pernah main-main dengan ancamannya. Dia menganggap cintaku pada Andra adalah sebuah aib bagi klan Atmaja. Pagi harinya, Andra berangkat kerja dengan semangat seperti biasa. Aku ingin menahannya, ingin memeluknya, dan mengatakan jangan pergi. Tapi aku harus tetap berperan sebagai istri buruh yang patuh. Namun, hanya 2 jam setelah dia pergi, ponsel rahasiaku bergetar hebat. Nyonya besar, ayah Anda bergerak lebih cepat. Dia baru saja membeli bank yang memegang hutang pabrik tempat Pak Andra bekerja. Pabrik itu akan ditutup total hari ini. Lapor Dimas dengan suara panik. Kehancuran di depan mata. Aku segera berlari menuju pabrik. Dari kejauhan, aku melihat kerumunan buruh yang berteriak histeris di depan gerbang yang dirantai. Di tengah kerumunan itu, aku melihat suamiku. Andra berdiri mematung, menatap papan pengumuman pilot dengan wajah pucat pasi. Bahunya yang biasanya tegap, kini merosot. Aku bisa melihat dunia yang ia bangun dengan keringat dan kejujuran runtuh seketika. Pabrik tutup, Maya. Semuanya habis, ucap Andra saat melihatku menghampirinya. Suaranya serak, hancur. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk menghidupimu. Dia tidak marah pada keadaan. Dia justru meminta maaf padaku. Hatiku rasanya seperti disayat 99 kali. Ayahku ingin menunjukkan bahwa tanpa uangnya, cintaku tidak punya nilai. Dia salah besar. Pembalasan sang putri mahkota. Aku membawa Andra pulang, menenangkannya hingga dia tertidur karena kelelahan mental. Begitu napasnya teratur, aku melangkah keluar menuju gang sempit yang gelap. Sebuah mobil sedan hitam mengkilap sudah menunggu di sana. Dimas keluar dan membungkuk hormat. Nyonya, apa perintah Anda? Ayahku ingin bermain kasar. Baik, ucapku dengan nada suara yang begitu dingin, hingga Dimas pun bergidik. Berapa total hutang pabrik itu? 50 miliar? 100 miliar? Bayar semuanya tunai malam ini juga. Gunakan dana pribadi dari akun luar negeriku yang tidak bisa dilacak ayah. Lalu, mengenai status kepemilikannya, aku menatap ke arah rumah petak kami yang reyot. Beli pabrik itu atas nama perusahaan cangkang di Singapura. Besok, aku ingin seluruh jajaran direksi yang melarikan diri diganti. Dan satu hal lagi, aku menjeda. Mataku berkilat. Kirimkan surat undangan resmi kepada Andra. Katakan bahwa investor baru telah menunjuknya sebagai direktur utama karena integritasnya selama ini. Keajaiban di balik kesedihan malam itu. Andra duduk di pojok kamar dengan lampu temaram, menghitung sisa uang kami yang tidak sampai 100.000 rupiah. Mungkin besok aku harus mulai cari kerja di pasar. Maya, maafkan aku ya, belum bisa membelikanmu mesin cuci. Aku berlutut di depannya, menggenggam tangannya yang kasar. Mas, ingat tidak waktu aku bilang doa orang tulus itu sakti? Percayalah, besok akan ada jalan. Tiba-tiba ponsel tua milik Andra berbunyi. Sebuah email masuk. Andra membacanya dengan mata membelalak. Tubuhnya gemetar hebat hingga ponsel itu hampir jatuh. Maya, ini tidak mungkin. Investor baru pabrik. Mereka memanggilku. Mereka bilang, aku dipromosikan bukan jadi buruh lagi, tapi direktur utama. Ini pasti penipuan kan? Aku memeluknya erat, menyembunyikan senyum kemenangan di bahunya. Itu bukan penipuan, Mas. Itu adalah balasan untuk pria yang memberikan mahar paling jujur di dunia. Namun, di balik kegembiraan itu, aku tahu ini hanyalah awal dari perang terbuka. Ayahku pasti akan menyadari bahwa ada kekuatan besar yang melindungi Andra, dan dia tidak akan berhenti sampai dia menghancurkan pria yang kucintai ini secara langsung. Maya, apa aku pantas? Lihat tanganku. Ini tangan buruh, bukan tangan direktur. Ucap Andra sambil menatap cermin, mencoba mengenakan satu satania kemeja rapi yang ia miliki. Suaranya bergetar, antara gugup dan tidak percaya. Aku mendekat,
merapikan kerahnya dengan lembut. Mas, kepemimpinan itu ada di hati, bukan di halus atau kasarnya tangan. Pergilah, tunjukkan pada mereka bahwa kejujuran adalah modal terbesar. Begitu motor tua Andra menghilang di belokan gang, raut wajahku berubah. Kelembutan itu sirna, digantikan oleh tatapan sedingin es yang membuat bawahanku di Atmaja Group gemetar. Aku tidak masuk ke dalam rumah, melainkan berjalan santai menuju mobil misterius di ujung gang itu. Peringatan untuk sang pengintai. Aku mengetuk kaca mobil itu dengan pelan namun penuh penekanan. Kaca turun, menampakkan seorang pria berjas yang aku kenal sebagai salah satu orang kepercayaan ayah. Sampaikan pada pria tua itu, ucapku tanpa basa-basi. Suaraku rendah dan mengancam. Jika satu saja dari kalian berani mengusik langkah suamiku hari ini, aku akan mencairkan seluruh aset pribadiku dan meruntuhkan nilai saham Atmaja Group dalam semalam. Jangan paksa aku menjadi monster yang ia ciptakan. Pria itu pucat pasi, tak berani menjawab satu kata pun saat aku berbalik pergi. Aku tahu ini hanya akan menunda perang, bukan mengakhirinya. Transformasi sang pahlawan. Di sisi lain kota, di kantor pusat pabrik bintang terang, skenario yang kususun mulai berjalan. Aku memantau segalanya melalui kamera tersembunyi yang terhubung ke tablet rahasiaku. Andra melangkah masuk ke ruang rapat yang penuh dengan mantan manajer yang dulu sering menghinanya. Kini, mereka terpaksa membungkuk hormat. Selamat pagi Pak Andra, sapa Dimas yang menyamar sebagai perwakilan investor Singapura. Mulai hari ini, Anda memegang kendali penuh. Kami tidak butuh keahlian administrasi Anda. Kami butuh integritas Anda untuk membersihkan tempat ini dari koruptor. Andra sempat ragu, namun saat ia melihat foto pernikahanku di dalam dompetnya, matanya mendadak tajam. Ia mulai bicara, memecat manajer yang terbukti menggelapkan dana dan menjanjikan kesejahteraan bagi teman-teman buruhnya. Aku menitikkan air mata bangga. Suamiku benar-benar terlahir untuk menjadi pemimpin. Mata-mata di dalam rumah sore harinya, saat aku sedang menyiapkan makan malam spesial untuk merayakan hari pertama Andra, seorang wanita paruh baya tiba-tiba datang ke kontrakan kami. Dia mengaku sebagai bibi jauh Andra yang baru datang dari desa. Aku langsung tahu itu bohong. Ayah mengirimkan psikolog perilaku untuk memati-moti. Apakah aku benar-benar mencintai Andra atau hanya sedang bermain peran? Silakan masuk, Bi, ucapku dengan senyum manis yang paling palsu. Sepanjang sore, wanita itu terus memancingku dengan pertanyaan tentang kekayaan, kemewahan, dan betapa menderitanya hidup miskin. Aku menjawabnya dengan sabar, sambil terus mencuci piring dengan tangan yang mulai melepuh karena sabun murah sebuah detail yang sengaja aku tunjukkan untuk meyakinkannya. Hadiah yang berbahaya. Malam tiba, Andra pulang tidak dengan motor tuanya, melainkan dengan mobil dinas yang cukup mewah bagian dari fasilitas yang kupaksakan melalui Dimas. Ia berlari memelukku, mengangkat tubuhku, dan berputar-putar seperti anak kecil. Maya, mereka menghargaiku. Aku bisa membelikanmu mesin cuci besok, teriaknya, bahagia. Namun, kebahagiaan itu terhenti saat bibi gadungan itu tiba-tiba memberikan sebuah kotak kecil kepada Andra. Ini hadiah untuk keponakanku yang sukses. Andra membukanya. Di dalamnya ada sebuah jam tangan bermerek yang harganya ratusan juta rupiah. Andra tertegun. Bi, ini terlalu mahal. Dari mana bibi punya uang? Wanita itu melirikku. Mencoba melihat reaksiku. Jika aku mengenali jam itu, penyamaranku hancur. Jika aku membiarkan Andra menerimanya, Andra bisa dituduh menerima gratifikasi oleh Dewan Komisaris yang dikuasai ayah. Aku melangkah maju, menatap jam itu dengan dahi berkerut, berpura-pura bodoh. Wah, jamnya bagus ya mas? Kayak jam mainan yang ada lampunya di pasar malam itu ya? Andra tertawa. Ketegangannya mencair. Iya ya, Maya. Bi, maaf. Ini terlalu berlebihan. Saya tidak bisa terima. Wanita itu tampak kesal. Misinya gagal. Tapi sesaat sebelum ia pergi,
Ia membisikkan sesuatu di telingaku, yang membuat darahku membeku. Ayahmu menunggumu di pesta ulang tahun perusahaan minggu depan. Jika kau tidak datang, Andra akan mengalami kecelakaan di hari pelantikannya. Aku menatap punggung Andra yang sedang asyik mencoba mesin cuci barunya dengan penuh semangat. Keputusanku sudah bulat. Aku akan datang ke pesta itu, bukan sebagai putri yang menyerah, tapi sebagai pemilik takhta yang sebenarnya. Maya, lihat, kamu tidak perlu mengucek lagi. Mas janji, setelah ini hidup kita akan jauh lebih mudah, ucap Andra, sambil menatap putaran air di mesin cuci itu. Si oliola itu adalah keajaiban dunia ke-8. Aku tersenyum, tapi pikiranku melayang jauh ke pesta ulang tahun Atmaja Group. Ancaman tentang kecelakaan Andra terus berdengung di telingaku. Ayahku bukan orang yang menggertak tanpa bukti. Jika aku tidak muncul sebagai pewaris tunggal, dia akan melenyapkan matahari dalam hidupku. Kecurigaan yang mulai tumbuh kesibukanku mengatur strategi lewat ponsel rahasia mulai menimbulkan celah. Malam itu, saat aku sedang berbisik di dapur, memerintahkan Dimas untuk menyiapkan helikopter dan pengawalan tak terlihat, aku tidak menyadari Andra berdiri di belakangku. Maya, kamu bicara dengan siapa malam-malam begini? Aku tersentak, hampir menjatuhkan ponsel itu ke dalam bak cuci piring. Ini Mas, teman lama di desa. Dia sedang kesulitan dan butuh teman bicara. Andra menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Dia tidak bodoh. Dia melihat ponsel yang kugenggam, sebuah ponsel model lama yang tampak aneh di tanganku. Kenapa suaramu terdengar begitu tegas, seperti bukan Maya yang ku kenal? Aku tertawa hambar, mencoba mencairkan suasana. Mungkin karena aku sedang kesal, dia tidak mau mendengarkan nasihatku. Mas, sudah, ayo tidur. Besok adalah hari besar untukmu di kantor baru. Andra mengangguk, tapi keraguan di matanya tidak hilang. Untuk pertama kalinya, ada jarak yang membentang di tempat tidur kami. Persiapan di balik bayangan esok harinya, saat Andra berangkat ke kantor dengan mobil dinasnya. Aku segera menuju ke sebuah butik eksklusif yang sengaja ditutup untuk umum hari itu. Di sana, Dimas sudah menunggu dengan beberapa asisten. Punya, ini gaun yang Anda minta. Midnight blue dengan taburan berlian hitam, ucap Dimas sambil menunjukkan sebuah mahakarya busana. Aku menyentuh kain sutra mahal itu. Rasanya dingin. Sangat berbeda dengan daster katun murah yang biasa kupakai untuk memasak nasi goreng Andra. Pastikan semua unit keamanan bergerak. Aku ingin pesta ini menjadi akhir dari gangguan ayah. Lalu bagaimana dengan Pak Andra? Beliau diundang ke acara yang sama oleh asosiasi pengusaha? Nyonya, lapor Dimas yang membuat jantungku hampir berhenti. Apa? Siapa yang mengundangnya? Ayahanda. Dia ingin Pak Andra melihat dengan matanya sendiri siapa sebenarnya wanita yang dia nikahi. Dengan harapan Pak Andra akan merasa rendah diri dan meninggalkan Anda. Umpan di pesta megah strategi ayah sungguh licik. Dia ingin menghancurkan mental Andra dengan jurang kasta yang tak terlampaui. Dia ingin Andra sadar bahwa dia hanyalah semut yang menikahi matahari. Malam pesta tiba. Gedung pencakar langit milik Atmaja Group bermandikan cahaya. Mobil-mobil mewah berderet dan para sosialita berkumpul. Di sudut ruangan, aku melihat Andra. Dia tampak sangat tampan dengan setelan jas murah yang ia beli dengan gaji pertamanya. Namun wajahnya tampak cemas. Ia terlihat seperti domba di tengah sekumpulan serigala. Aku melihat Rian dan Siska juga ada di sana. Entah bagaimana caranya mereka masuk dan mereka mulai mendekati Andra untuk kembali menghinanya di depan para pengusaha besar. Lihat siapa ini, direktur dadakan kita. Apa kamu tahu? Harga satu gelas sampahnya di sini sama dengan gaji buruhmu setahun? Ejek Rian. Andra diam. Matanya terus main kari-kari ke seluruh ruangan. Aku tahu dia mencariku. Dia tidak tahu bahwa aku sedang berada di lantai atas. Sedang dipakaikan mahara berlian di kepalaku. Pengumuman yang mengguncang lampu utama meredup. Suara gong menggema di seluruh ballroom. Ayahku, sang singa tua,
berdiri di atas podium dengan angkuh. Malam ini, saya tidak hanya merayakan kejayaan Atmaja Group, tapi juga kembalinya putri tunggal saya yang sempat tersesat di dunia bawah. Sambutlah pewaris takhta saya, Maya Atmaja. Aku melangkah keluar dari balik tirai bludru. Cahaya lampu sorot mengikuti setiap langkahku. Berlian di gaunku berkilauan, menyilaukan mata semua orang. Di bawah sana, aku melihat Andra. Gelas yang ia pegang jatuh ke lantai, pecah berkeping-keping. Matanya membelalak, wajahnya pucat pasi. Menatapku, Siliolala, aku adalah orang asing yang menakutkan. Di saat yang sama, ayah tersenyum puas. Ia berbisik di dekat mikrofon. Lihatlah istrimu, Andra. Apa kamu masih merasa layak menggenggam tangannya? Aku menatap Andra dari atas panggung. Hatiku hancur melihat luka di matanya. Namun aku tidak bisa berhenti sekarang. Aku harus menunjukkan siapa aku sebenarnya untuk melindungi masa depan kami. Meski itu artinya, aku harus melihat pria yang kucintai merasa dikhianati oleh kenyataan terburuk dalam hidupnya. Dunia seolah berhenti berputar saat mata kami bertemu. Di tengah kemewahan kristal dan aroma parfum mahal, tatapan Andra adalah satu-satunya hal yang terasa nyata, dan tatapan itu penuh dengan rasa sakit yang menghujam jantungku. Ia mundur selangkah, mengabaikan serpihan gelas yang pecah di dekat sepatunya, lalu berbalik dan berlari menembus kerumunan tamu elit. Maya, tetap di tempatmu. Suara ayah menggelegar melalui mikrofon, mencekal langkahku. Tunjukkan pada dunia siapa kau sebenarnya. Aku tidak peduli. Masa bodoh dengan tahta, masa bodoh dengan saham Atmaja Group. Pengejaran di bawah langit kelam. Lobi gedung yang megah terasa begitu panjang. Begitu aku sampai di luar, hujan badai langsung menyambar, membasahi gaun midnight blue yang bernilai miliaran rupiah itu hingga terasa berat dan dingin. Di kejauhan, aku melihat Andra sedang menghidupkan motor tuanya yang terparkir jauh di luar area VIP. Andra, Mas, tunggu, teriakku. Suaraku parau, tertelan gemuruh petir. Motor itu menderu, meninggalkan kepulan asap yang segera hilang di sapu hujan. Dia pergi. Kembali ke rumah yang terasa asing, aku sampai di kontrakan kami 1 jam kemudian dengan taksi. Seluruh tubuhku menggigil, bukan karena kedinginan, tapi karena ketakutan kehilangan dirinya. Aku melihat motor tua itu terparkir di depan. Begitu aku masuk, aku melihat Andra sedang duduk di lantai tanah, tepat di samping mesin cuci baru yang tadi pagi ia banggakan. Dia tidak menyalakan lampu, hanya ada kegelapan dan suara isak tangis yang tertahan. Mas, bisikku pelan. Andra mendongak. Cahaya kilat dari luar menampakkan wajahnya yang basah hentah oleh hujan atau air mata. Siapa kamu, Maya? Atau harus kupanggil Nyonya Besar Atmaja? Aku tetap Mayamu, Mas. Semua yang kulakukan hanya untuk melindungimu dari ayahku. Melindungi? Andra tertawa getir, tawa yang paling menyakitkan yang pernah kudengar. Kamu menjadikanku badut, Maya. Kamu membiarkan aku merasa hebat karena gaji 1 juta. Padahal kamu bisa membeli pabrik itu seperti membeli kacang goreng. Kamu melihatku seperti apa, mainan? Eksperimen sosial orang kaya, jurang yang tak terlampaui. Aku mencoba meraih tangannya, namun ia menariknya dengan kasar. Ia melepas cincin perak mahar kami dan meletakkannya di atas mesin cuci. Aku sadar sekarang kenapa keberuntungan selalu mengejarku. Ternyata itu bukan doa. Itu cuma uangmu, ucapnya dengan suara bergetar. Aku mencintai seorang buruh cuci yang tulus, bukan seorang miliarder yang penuh rahasia. Kita tidak mungkin bersama lagi. Andra, jangan katakan itu. Aku mencintaimu.
Cinta butuh kejujuran, Maya. Dan di antara kita, hanya ada kebohongan yang berlapis berlian. Andra bangkit, mengambil tas kain lusuh berisi pakaian kerjanya, dan berjalan menuju pintu. Ia tidak menoleh lagi. Di tengah badai yang semakin menggila, suamiku satu-satunya, tempatku pulang meninggalkanku sendirian, di rumah petak yang kini terasa lebih dingin daripada istana. Ayahku, tepat saat pintu tertutup, ponsel rahasiaku bergetar. Pesan dari ayah. Dia sudah pergi. Sekarang, kembalilah ke kantormu. Besok pagi, kau punya jadwal rapat untuk menandatangani akuisisi pabrik suamimu. Selesaikan apa yang kau mulai, putriku. Aku menjerit frustrasi, merobek bagian bawah gaun mahalku, dan bersumpah, jika ayah menginginkan perang, maka aku akan memberinya neraka. Malam itu, Maya yang lemah lembut, mati bersama tetesan air hujan di lantai kontrakan. Aku berdiri, menghapus air mata dengan kasar, dan mengenakan kembali cincin perak mahar dari Andra bukan di jari manis. Tapi kujadikan kalung yang melingkar di leherku, tepat di atas denyut nadiku. Itu adalah pengingat bahwa jantungku hanya berdetak untuknya. Pengambil alihan kekuasaan. Pukul 08.00 pagi. Ruang rapat utama Atmaja Group tampak mencekam. Ayah duduk di kursi kebesarannya dengan senyum kemenangan, menungguku menyerah dan menandatangani dokumen akuisisi untuk menghancurkan pabrik tempat Andra bernaung. Aku melangkah masuk dengan setelan jas hitam yang tajam. Rambutku kutarik ke belakang, menampakkan wajah yang tak lagi memiliki keraguan. Tanda tangani ini, Maya. Lupakan pria buruh itu, dan seluruh kerajaan ini akan menjadi milikmu, ucap ayah sambil menyodorkan pena emas. Aku mengambil pena itu, tapi bukan untuk menandatangani dokumennya. Aku justru merobek kertas itu menjadi serpihan di depan wajahnya. Aku tidak butuh kerajaanmu, ayah. Karena semalam, aku sudah membeli 51% saham dari rekan bisnis utamamu di London. Mulai detik ini, akulah pemegang saham mayoritas Atmaja Group. Ayah, silakan tinggalkan kursi itu. Seluruh Dewan Komisaris pucat pasi. Ayah terbelalak. Napasnya tersengal karena terkejut. Kau berani mengkhianati ayahmu sendiri? Ayah yang lebih dulu mengkhianati kebahagiaanku? Jawabku dingin. Dimas, panggil tim keamanan. Kawal mantan pimpinan kita keluar dari gedung ini. Pencarian yang sia-sia setelah menguasai tahta. Misi utamaku hanya satu, mencari Andra. Aku mengerahkan seluruh unit intelijen, menggunakan teknologi pengenal wajah di seluruh CCTV kota, dan menjanjikan hadiah miliaran bagi siapapun yang menemukannya. Namun, Andra menghilang seperti ditelan bumi. Dia meninggalkan ponselnya, motor tuanya, bahkan semua baju baru yang kubelikan. Dia benar-benar pergi hanya dengan pakaian yang melekat di tubuhnya, pakaian buruh yang penuh noda oli. Nyonya, kami sudah memeriksa semua stasiun, terminal, hingga pelabuhan. Tidak ada jejak Pak Andra, lapor Dimas dengan kepala menunduk. Aku terduduk lesu di kursi direksi yang dingin. Dia tidak ingin ditemukan Dimas. Dia ingin menghukumku dengan ketiadaannya. Pertemuan yang menyakitkan. 1 minggu kemudian, aku mendapatkan informasi bahwa ada seorang pria yang mirip Andra bekerja sebagai kuli panggul di pasar induk pinggiran kota. Aku segera menuju ke sana. Tanpa pengawalan mencolok. Di sana, di tengah bau sayuran busuk dan keringat, aku melihatnya. Andra sedang memanggul karung beras yang sangat besar. Tubuhnya terlihat lebih kurus, wajahnya kusam, tapi matanya masih memancarkan kejujuran yang sama. Andra, suaraku bergetar. Dia berhenti, meletakkan karung itu, dan menatapku. Tidak ada benci di matanya. Yang ada hanyalah kekosongan yang amat dalam. Kenapa Nyonya Besar ada di tempat kotor seperti ini? Bukankah tempat Anda di atas awan? Mas, pulanglah. Aku sudah membereskan semuanya. Ayah tidak akan mengganggumu lagi. Aku sudah memiliki perusahaan itu. Semua itu untukmu. Andra tersenyum pahit, senyum yang merobek jiwaku. Itu masalahnya, Maya.
Kamu masih tidak mengerti. Aku tidak butuh perusahaan. Aku hanya butuh istriku yang dulu memasakkan nasi goreng dengan tempe goreng. Bukan seorang ratu yang membeli dunia untuk memuaskan egonya. Pergilah. Kita hidup di dua dunia yang berbeda sekarang. Ia kembali memanggul karungnya dan berjalan menjauh, membiarkanku berdiri terpaku di tengah hiruk-pikuk pasar. Tiba-tiba, seorang pria asing dengan tato naga di lengannya mendekatiku dan berbisik, "Nyonya Atmaja, ada seseorang yang ingin bertemu Anda. Jika Anda ingin suami Anda tetap hidup, ikut kami sekarang." Aku tersentak. Rupanya, musuh ayahku kini mulai mengincar Andra sebagai titik lemahku. "Siapa yang mengirimmu?" Desisku, mencoba menjaga suaraku tetap tenang, meski jantungku berdegup kencang melihat Andra yang masih sibuk memanggul karung di kejauhan, tak sadar bahwa maut sedang mengintainya. "Keluarga Wijaya," jawab pria itu dengan seringai tipis. "Mereka tidak suka caramu mengambil alih pasar saham kemarin. Mereka ingin kompensasi, atau kepala suamimu." Aku melirik Dimas yang sudah bersiaga di balik pilar pasar. Dengan isyarat mata, aku memerintahkannya untuk mengamankan Andra tanpa menimbulkan keributan. Aku harus menghadapi iblis ini di kandang mereka sendiri. Pertaruhan terakhir malam itu, aku mendatangi gedung tua di pelabuhan, tempat keluarga Wijaya rival bebuyutan Atmaja bersembunyi. Aku datang sendirian, membawa sebuah tas koper perak dan dokumen kepemilikan aset pribadiku. "Berani juga kau, Putri Atmaja?" sambut seorang pria tua yang duduk di kursi roda, dikelilingi pengawal bersenjata. "Serahkan seluruh hak kuasa. Atmaja Logistics, atau suamimu tidak akan melihat matahari esok pagi." Aku meletakkan koper itu di atas meja. Di dalamnya bukan hanya uang, tapi surat pengunduran diriku secara permanen dari dunia bisnis. "Ambil semuanya," ucapku tegas. "Ambil perusahaan, ambil saham, ambil semua kemewahan yang kalian inginkan. Tapi lepaskan Andra. Biarkan dia hidup tenang sebagai pria biasa, tanpa bayang-bayang namaku lagi." Pria tua itu tertawa terbahak-bahak. "Cinta benar-benar membuatmu bodoh. Baiklah, kesepakatan tercapai. Tapi ada satu syarat. Kau harus mengatakannya langsung di depan suamimu, bahwa kau tidak pernah mencintainya. Buat dia membencimu, agar dia tidak pernah mencarimu lagi dan mengganggu bisnis kami." Luka yang harus kutorehkan. Andra dibawa masuk ke ruangan dalam keadaan terikat dan lebam. Saat ia melihatku, matanya memancarkan ketakutan sekaligus harapan. Namun, aku harus menghancurkan harapan itu untuk menyelamatkan nyawanya. "Maya, kamu di sini," bisiknya parau. Aku berdiri dengan angkuh, mengenakan kembali topeng nyonya besar yang dingin. "Tentu saja aku di sini, Andra, untuk mengakhiri drama konyol ini. Aku sudah bosan bermain ramah-ramahan dengan buruh sepertimu." Andra tertegun. "Apa maksudmu?" "Pria-pria ini memberiku pilihan, tetap bersamamu atau menjaga hartaku. Dan setelah kupikir-pikir, hidup miskin bersamamu adalah neraka yang membosankan." Ucapku. Setiap kata terasa seperti menelan beling. "Aku sudah membayar mereka untuk melepaskanmu. Pergilah sejauh mungkin, dan jangan pernah muncul lagi di hadapanku. Kamu hanyalah eksperimen sesaat untuk mengisi kekosongan hatiku." Aku melihat cahaya di mata Andra padam sepenuhnya, hancur berkeping-keping. "Jadi, semua itu bohong? Ketulusan itu bohong?" "Uang tidak pernah bohong, Andra. Dan kamu tidak punya itu." Aku berbalik, tidak sanggup melihat air matanya jatuh. "Lepaskan dia." Harga sebuah kebebasan Andra dilepaskan dan diusir keluar. Aku berdiri mematung saat mendengar langkah kakinya menjauh, membawa pergi separuh jiwaku. Begitu dia menghilang, aku menandatangani semua dokumen penyerahan harta itu dengan tangan gemetar. "Sekarang, kau tidak punya apa-apa lagi, Maya Atmaja," ucap Wijaya puas. "Kau miskin. Aku memang tidak punya harta," ucapku sambil melepas kalung cincin perak mahar dari leherku dan menggenggamnya erat. "Tapi aku punya rencana yang tidak kalian perhitungkan."
Tepat saat itu, sirine polisi dan helikopter tempur meraung di atas gedung. Aku tidak datang tanpa persiapan. Aku telah menjebak keluarga Wijaya dengan transaksi ilegal yang baru saja mereka tanda tangani di depan kamera tersembunyi yang terhubung langsung ke markas besar kepolisian. Aku membiarkan kekacauan terjadi. Di tengah baku tembak dan penangkapan, aku berlari keluar menuju gerbang pelabuhan, berharap bisa menemukan Andra untuk terakhir kalinya. Namun, yang kutemukan hanyalah sebuah surat yang ditinggalkan di atas aspal basah, tertindih oleh sebuah cincin perak yang telah bengkok. 1 tahun kemudian, dunia mengenalku sebagai wanita yang kehilangan segalanya. Setelah penangkapan beser-basaran keluarga Wijaya dan pembersihan Atmaja Group, aku memutuskan untuk benar-benar menghilang. Aku menyerahkan sisa kekayaanku kepada Yayasan Yatim Piatu dan hanya menyisakan sedikit tabungan untuk memulai hidup yang baru. Bukan sebagai Maya sang pewaris, tapi sebagai Maya yang sebenarnya. Kehidupan di desa terpencil, aku menetap di sebuah desa kecil di pesisir pantai, jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Di sini, aku bekerja sebagai guru honorer di sebuah sekolah dasar kecil. Tidak ada lagi gaun sutra, daster katun, dan hijab sederhana kini menjadi pakaian harianku. Dan yang terpenting, cincin perak yang dulu bengkok itu telah kuperbaiki dan kembali melingkar di jariku. Setiap sore, aku duduk di tepi pantai, menatap ombak dan bertanya, "Di mana kau, Mas? Apa kau sudah memaafkanku?" Aku tahu, kata-kata kejamku di pelabuhan malam itu pasti membekas sangat dalam. Aku melakukannya untuk menyelamatkan nyawanya, tapi aku juga telah membunuh jiwanya. Pertemuan yang ditakdirkan suatu pagi. Sekolah kami kedatangan seorang donatur baru yang membangun perpustakaan dan laboratorium komputer untuk anak-anak desa. Kepala sekolah bilang, pria ini adalah seorang pengusaha sukses yang dikenal sangat rendah hati dan selalu menolak diliput media. Itu dia, Bu Maya. Namanya Pak Andra. Tunjuk kepala sekolah ke arah seorang pria yang sedang membantu tukang bangunan mengangkat tumpukan buku. Jantungku berhenti berdetak. Sosok itu, bahu tegap itu. Saat ia berbalik, mata kami bertemu. Andra tidak lagi memakai baju buruh yang kotor. Namun, ia juga tidak memakai jas mewah yang dulu kupaksakan padanya. Ia memakai kemeja flanel sederhana dengan lengan digulung. Ia tampak lebih matang, lebih kuat, dan di wajahnya terdapat kedamaian yang belum pernah kulihat sebelumnya. Kejujuran di bawah langit sore, kami berjalan menyusuri bibir pantai saat matahari mulai terbenam. Keheningan di antara kami terasa sangat berat. Hingga akhirnya, Andra berhenti dan menatap laut luas. "Dimas mencariku sebulan setelah kejadian di pelabuhan itu," ucap Andra pelan. Dia menceritakan semuanya, tentang ancaman Wijaya, tentang alasanmu menghinaku, dan tentang bagaimana kamu menyerahkan semua hartamu hanya untuk memastikan aku tetap bernapas. Aku menunduk. Air mata mulai menggenang. "Maafkan aku, Mas. Aku tidak punya cara lain. Awalnya, aku benci padamu, Maya. Aku benci karena kamu menganggap aku begitu lemah sehingga harus dilindungi dengan kebohongan." Lanjutnya, lalu ia menoleh padaku dengan senyum tipis. Tapi kemudian, aku sadar, jika aku berada di posisimu, aku mungkin akan melakukan hal yang sama karena aku sangat mencintaimu. Andra meraih tanganku. Ia merasakan cincin perak di jari manisku. Ia kemudian mengeluarkan sesuatu dari saku kemejanya, sebuah kotak bludruk kecil yang kusam. "Aku bekerja keras selama setahun ini, Maya. Bukan untuk menjadi miliarder sepertimu dulu, tapi untuk menjadi pria yang cukup layak untuk berdiri di sampingmu. Aku membangun bisnis logistik Kesel Kosilen dari nol, tanpa bantuan sepeser pun dari uang Atmaja." Ia membuka kotak itu. Isinya bukan berlian, melainkan sebuah cincin perak yang serupa dengan mahar pernikahan kami dulu. Namun kali ini, terdapat ukiran nama kami berdua di dalamnya. Mahar yang sesungguhnya, Maya, Atmaja. Maukah kamu menikah denganku lagi? Kali ini, tanpa penyamaran, tanpa rahasia,
Dan tanpa harta yang membentengi hati kita, aku tidak bisa menjanjikanmu istana. Tapi aku menjanjikan sebuah rumah yang tidak akan pernah bocor oleh kebohongan. Aku terisak memeluknya dengan segala kerinduan yang telah kupendam selama setahun ini. Ya, Mas, aku mau. Aku hanya ingin menjadi istrimu. Di bawah langit jingga yang menjadi saksi, aku menyadari bahwa harta sejati bukanlah saham, gedung pencakar langit, atau saldo bank yang tak terhitung. Harta sejati adalah pria yang berdiri di depanku. Ini pria yang mencintaiku saat aku bukan siapa-siapa, dan pria yang memaafkanku saat aku memiliki segalanya. Kerajaan bisnis mungkin telah runtuh, namun kerajaan cinta kami baru saja dimulai dengan mahar terindah. Sebuah ketulusan yang tak akan pernah bisa dibeli oleh dunia.